Subpok pembahasan selanjutnya adalah tentang domain perilaku. Mungkin ada yang baru pertama kali mendengar tentang istilah domain perilaku. Mari kita simak. Benjamin Kuhn memang membagi domain perilaku dalam 3 ranah besar, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, yang perlu kita pahami di sini memang lingkup dari ranah kognitif itu biasanya kita kenal dengan pengetahuan. Kemudian afektif itu kita sering dengar dengan implementasi sikap. Dan yang terakhir, tentang psikomotor itu adalah implementasinya dalam bentuk tindakan atau perilaku nyata dari seorang individu. Nah, dari masing-masing domain itu biasanya akan terbagi dalam beberapa penjelasan yang harus Anda simak dalam slide berikutnya. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi bila mana sebuah proses itu dilakukan dengan melalui penginderaan terlebih dahulu. Contohnya seperti apa sih? Ya, betul. Misalnya begini, kita tahu bola itu bulat. Setelah apa kita tahu bahwa bola itu bulat? Ya mungkin kita setelah melihatnya, kemudian memegangnya, atau tentu pernah mendengar bahwa bola itu bulat. Nah, ini yang disebut dengan pengetahuan. Atau misalnya kita tahu apa sih yang dimaksud dengan reka medis gitu ya. Reka medis adalah bla 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 bla, semua Anda jelaskan sepanjang lebar. Sebenarnya itu ranah pengetahuan bila Anda pernah menerima informasi tentang reka medis itu melalui indera Anda. Misalnya mungkin pernah membaca, pernah mendengar, dan sebagainya. Atau ada yang tanya juga, apa sih orang yang memiliki istilahnya ya profesi selaku administrator kesehatan, atau selaku seorang bidan, atau seorang tenaga teknik kefarmasian? Tentunya informasi-informasi ini Anda peroleh melalui apa? Melalui indera Anda. Nah, itu yang disebut dengan pengetahuan. Domain yang kedua adalah sikap. Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup terhadap stimulus atau objek tertentu. Contohnya seperti apa sih? Ya, mungkin Ibu kasih contoh, misalnya begini, dalam kondisi pandemi ini ada orang yang percaya dan yang tidak percaya dengan adanya virus ini gitu ya. Nah, bagi orang yang memiliki sikap positif, biasanya dia akan cenderung mematuhi protokol pencegahan penyebaran COVID ini gitu ya. Mungkin dia sudah punya niat, sudah berpikir bahwa tidak akan kemana-mana. Saya lebih milih untuk tidak melakukan perjalanan jauh dan sebagainya gitu ya. Dalam artian mungkin tindakannya belum kelihatan oleh orang lain. Namun karena di dalam dirinya, di dalam pikirannya, hatinya gitu sudah ada kecenderungan untuk mau mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID. Nah, itu bentuk contoh dari sikap positif. Nah, sebaliknya kalau sikap negatif tentunya kebalikannya gitu ya teman-teman ya. Domain yang terakhir atau lingkup perilaku yang terakhir adalah tindakan, atau sering kita dengar istilah praktik ya. Jadi biasanya bentuknya adalah perilaku yang tampak secara nyata dan biasanya mudah sekali untuk diukur dan dapat dinilai dengan kasat mata. Misalnya seperti tadi ya, melanjutkan contoh yang kedua, bahwa kalau yang namanya kita percaya dengan pandemi berarti kita mewujudkan dengan tidak kemana-mana. Bahkan kita kalau keluar selalu pakai masker,
sesering mungkin mencuci tangan pakai sabun, makan makanan yang bergizi, berolahraga, dan tentunya kita bisa mengelola stres dengan baik. Nah, ini dalam bentuk tindakannya. Nah, ini domain yang terakhir atau lingkup perilaku yang terakhir adalah tindakan, atau sering kita dengar istilah praktik ya. Jadi biasanya bentuknya adalah perilaku yang tampak secara nyata dan biasanya mudah sekali untuk diukur dan dapat dinilai dengan kasat mata. Misalnya seperti tadi ya, contoh melanjutkan contoh yang kedua, bahwa kalau yang namanya kita percaya dengan pandemi berarti kita mewujudkan dengan tidak kemana-mana. Bahkan kita kalau keluar selalu pakai masker, sesering mungkin mencuci tangan pakai sabun, makan makanan yang bergizi, berolahraga, dan tentunya kita bisa mengelola stres dengan baik. Nah, ini dalam bentuk tindakannya. Nah, ini domain yang ketiga. Sebuah pembahasan tentang domain perilaku sudah Ibu paparkan, tapi sekali lagi Ibu minta kepada Anda untuk tidak hanya mengandalkan materi yang Ibu sampaikan saja. Jadi kita sudah punya semacam kebebasan untuk belajar ya. Jadi Anda boleh mencari tambahan wacana terkait dengan domain perilaku dengan berbagai media yang lainnya, dengan membaca buku, mengakses internet, dan tentunya carilah sumber-sumber yang dapat dipercaya. Baik, kita lanjutkan ya ke materi